Seminar Pendidikan Profesi Guru Kejabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya izinkan saya, Indah Karunia Fitri, mahasiswa P3 Kejabatan Gelombang 2 tahun 2024 dengan bidang studi pendidikan guru sekolah dasar untuk mempresentasikan hasil inovasi pembelajaran yang telah saya rancang dan saya terapkan selama proses praktik pengalaman lapangan atau PPL di SD Negeri Pondok 2 yang berjudul Peningkatan Literasi Bahasa Inggris melalui gamifikasi board game dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6 SD Negeri Pondok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai yang pertama yaitu identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Memasuki topik yang pertama yaitu identifikasi diri. Visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia adalah menciptakan sistem pendidikan yang mampu mewadahi dan mengoptimalkan potensi setiap peserta didik baik dalam aspek bakat, keterampilan, maupun karakter. Saya ingin pendidikan di Indonesia menjadi ruang yang menghargai keunikan tiap individu, sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan etika agar peserta didik tumbuh menjadi manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap relevan dan berdampak positif dalam kehidupan masyarakat. Visi pribadi sebagai calon guru, saya memandang calon guru sebagai pribadi pembelajar yang sepanjang hayat, memiliki integritas, empati, dan semangat inovatif. Sosok calon guru harus mampu menjadi fasilitator dan inspirator yang tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing peserta didik menemukan dan mengembangkan potensi terbaiknya. Ia juga harus menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, serta memiliki kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika secara konsisten. Selain itu, guru masa depan harus terbuka terhadap perubahan dan terus memperbarui wawasan serta metodologi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi saya tersebut, saya akan terus belajar dan mengembangkan diri dalam bidang pedagogi, psikologi pendidikan, serta penguasaan teknologi dan informasi. Saya akan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan untuk memperluas wawasan dan memperkuat kompetensi sebagai pendidik. Dalam praktik mengajar, saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berbasis potensi, serta aktif membangun relasi yang positif dengan peserta didik agar mereka merasa aman dan didukung untuk berkembang. Saya juga akan menanamkan nilai-nilai moral dan etika melalui keteladanan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Selama mengikuti pendidikan program profesi guru, saya telah mendapatkan banyak pengalaman belajar melalui berbagai mata kuliah, baik dari semester 1 maupun semester 2. Seluruh pengalaman belajar yang saya dapatkan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi saya sebagai calon guru. Mata kuliah tersebut adalah filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen 1, PPL 1, pembelajaran berdiferensiasi, perspektif sosial kultural dalam pendidikan di Indonesia, pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2, proyek pemimpinan,
PPL2 Computational Thinking, serta seminar pendidikan profesi guru. Refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna. Di sini saya mengambil 2 mata kuliah yang menurut saya paling bermakna, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Untuk yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang menyesuaikan proses, konten, dan produk pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Tujuannya agar semua siswa atau peserta didik dapat mencapai kompetensi yang dituju dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pemahaman terhadap peserta didik mencakup pengetahuan tentang karakteristik, kebutuhan, latar belakang, dan gaya belajar mereka yang unik. Dengan memahami hal tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang relevan, inklusif, dan mendorong keterlibatan aktif peserta didik sesuai potensi masing-masing. Pada kuliah pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya mengambil artefak yang bermakna, yaitu ruang kolaborasi topik 4, modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Artefak ini merupakan pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi dalam skenario belajar. Artefak ini dipilih karena dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik melalui tes diagnostik dapat membantu guru untuk menentukan strategi, metode, serta model pembelajaran berdiferensiasi yang cocok digunakan untuk setiap peserta didik sesuai hasil identifikasi. Yang selanjutnya untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, ini saya memilih artefak elaborasi pemahaman topik 1, yaitu analisis penerapan GAP, CRT, dan TARL. Artefak ini dipilih karena berisi mengenai dokumentasi yang lengkap tentang latar belakang peserta didik serta catatan perkembangan dan kesiapan mereka dalam mengikuti pembelajaran. Artefak ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kondisi awal peserta didik mempengaruhi keterlibatan mereka di kelas, serta memperlihatkan proses perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Informasi ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Memasuki topik yang selanjutnya, yaitu desain inovasi pembelajaran. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, situasi ketika melaksanakan PPL2 menunjukkan bahwa terdapat variasi sebagai berikut. Yang pertama adalah variasi kemampuan peserta didik. Tingkat kemampuan peserta didik di dalam kelas antara peserta didik satu dengan yang lainnya memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang berbeda-beda. Jika pembelajaran dilakukan tanpa pendekatan yang disesuaikan, beberapa peserta didik dapat merasa tertinggal atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Yang kedua, yaitu kurangnya motivasi dan partisipasi. Sebagian peserta didik merasa jenuh atau tidak tertarik dengan pembelajaran konvensional, sehingga kurang terlibat secara aktif dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu kurangnya inovasi media pembelajaran. Guru kesulitan menciptakan variasi dalam pembelajaran, khususnya dalam penyampaian materi yang menarik dan sesuai dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TARL melalui gamifikasi board game. Pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TARL atau
Teaching at the right level merupakan strategi inovatif untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Metode gamifikasi board game sebagai salah satu bentuk gamifikasi non-digital menjadi media pembelajaran alternatif yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga melibatkan peserta didik dalam interaksi sosial dan problem solving, sehingga mendorong keterlibatan kognitif secara lebih aktif. Pada pembelajaran abad ke-21, guru dituntut untuk menciptakan strategi yang inovatif dan adaptif guna mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Salah satu pendekatan yang saat ini berkembang pesat adalah gamifikasi, yaitu pengintegrasian elemen-elemen permainan ke dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif peserta didik. Dalam konteks kelas yang heterogen, kombinasi antara board game dan diferensiasi menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif serta responsif terhadap keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Gamifikasi dalam bentuk board game. Board game edukatif dapat mengurangi ketergantungan peserta didik terhadap perangkat digital, sekaligus memperkuat kerjasama dan interaksi sosial di antara mereka. Dalam desain inovasi pembelajaran yang saya buat, digunakan beberapa macam jenis board game untuk membelajarkan literasi bahasa Inggris kepada peserta didik. Board game tersebut adalah Treasure Hunt dan Monopoly. Di sini pada gambar dapat terlihat bahwa permainan Treasure Hunt dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, kemudian Recom Text Monopoly dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Board game dalam pembelajaran berdiferensiasi. Gamifikasi memungkinkan penyesuaian materi dan aktivitas belajar dengan kebutuhan minat dan tingkat kesiapan masing-masing peserta didik. Dalam sebuah kelas, peserta didik dapat memilih tantangan atau aktivitas yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, seperti menjawab pertanyaan trivia ataupun pertanyaan tambahan untuk peserta didik yang lebih mahir. Dapat dilihat pada gambar disajikan penyesuaian tingkat kesulitan permainan, materi, serta pendekatan instruksional sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Peserta didik dibagi menjadi ke dalam 3 tingkat kemampuan berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan. 3 tingkatan kemampuan tersebut adalah tingkat sangat mahir, tingkat yang paling tinggi, kemudian di bawahnya adalah mahir, dan yang terakhir adalah perlu bimbingan. Pada kelompok yang memerlukan bimbingan, flashcard yang digunakan terdapat terjemahan bahasa Indonesia dan didukung dengan bantuan guru yang interferensi. Kemudian pada kelompok dengan tingkat kemampuan di atasnya, yaitu kelompok mahir, flashcard tidak terdapat terjemahan bahasa Indonesia, melainkan terdapat clue berupa tabel kosakata kerja berbentuk pas dan didukung dengan bantuan guru. Pada kelompok pada tingkat yang tertinggi, yaitu tingkat yang sangat mahir, flashcard tidak terdapat terjemahan bahasa Indonesia maupun clue berupa tabel kata kerja. Tetapi guru masih memberikan bantuan jika peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau kebingungan. Board game dalam pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Setelah
pembelajaran berdiferensiasi menggunakan bootcamp dilaksanakan atau diterapkan, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan hasil kemampuan kognitif peserta didik melalui post-test dibandingkan sebelum dilakukannya tindakan atau penggunaan pembelajaran berdiferensiasi dengan bootcamp. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi bahasa Inggris peserta didik membaik setelah pembelajaran menggunakan gamifikasi. Integrasi pendekatan berdiferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan dan minat peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan adaptif. Dengan demikian, gamifikasi dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang efektif. Untuk meningkatkan kemampuan literasi bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar, penggunaan bootcamp seperti Triserahan dan Monopoly mampu menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif, sehingga mendorong keterlibatan aktif peserta didik serta meningkatkan pemahaman terhadap materi yang dibelajarkan pada saat itu. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris secara bertahap dan berkelanjutan. Jika kita lihat pada tabel, untuk tabel yang paling atas ini adalah tabel pretest yang dilaksanakan sebelum pembelajaran berdiferensiasi dengan bootcamp itu dilaksanakan. Di sini dari kedua indikator, yaitu menemukan informasi penting dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar, masih dalam kategori kurang. Kemudian, setelah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi dengan bootcamp, dihasilkan post-test 1, di mana terdapat kenaikan dari indikator literasi bahasa Inggris yang tadinya kurang menjadi cukup. Nah, hal ini masih belum dapat kita katakan berhasil. Kemudian dilakukan kembali pembelajaran berdiferensiasi dengan bootcamp, menghasilkan post-test 2. Terjadi peningkatan kembali yang tadinya pada kategori cukup menjadi kategori baik. Untuk melihat konsistensi dari data tersebut, kita lakukan satu kali lagi tindakan menghasilkan post-test yang ketiga. Di sini, walaupun masih pada kategori yang sama, yaitu kategori yang baik, sama dengan post-test sebelumnya, tetapi dari angka prosentasenya terdapat kenaikan dari 74% hingga 79%. Kemudian untuk indikator yang kedua dari 72% menjadi 76,9%. Topik selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Untuk yang pertama yaitu melakukan analisis perbaikan pembelajaran. Analisis lebih lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, penerapan pembelajaran gamifikasi dan berdiferensiasi pada mata pelajaran lain. Menerapkan pembelajaran gamifikasi dan diferensiasi pada mata pelajaran lain ini sangat dimungkinkan karena pada pembelajaran kali ini dapat dikatakan bahwa penerapan pembelajaran gamifikasi dan berdiferensiasi berhasil. Kemudian yang terakhir, mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi. Sebagai seorang guru, kita harusnya selalu berinovasi untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Baik, untuk selanjutnya
Ya, pada akhir presentasi kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari desain inovasi pembelajaran yang telah saya susun. Desain inovasi pembelajaran yang telah saya susun sesuai dengan visi saya, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk terus berproses dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik meskipun dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Desain inovasi pembelajaran yang telah saya terapkan terbukti dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif, sehingga mendorong keterlibatan aktif peserta didik serta meningkatkan pemahaman terhadap materi bahasa Inggris secara bertahap dan berkelanjutan. Integrasi pendekatan berdiferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan dan minat peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan adaptif. Dengan demikian, gamifikasi dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.